Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, dalam rangka memberikan dukungan psikologis bagi warga terdampak kebakaran di wilayah Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan trauma healing pada Minggu siang. Kegiatan ini berlangsung di Posko Dapur Umum Polda Metro Jaya yang berlokasi di lapangan DHI, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini melibatkan tim gabungan dari unsur kepolisian dan kesehatan, serta dipusatkan pada upaya pemulihan mental anak-anak dan keluarga korban. Selain itu dilakukan juga pengecekan kesehatan terhadap anak-anak, ibu-ibu dan lansia yang berada di lokasi pengungsian. Sebanyak puluhan warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang menunjukkan hasil dalam batas normal. Namun satu anak dilaporkan mengalami luka-luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Kegiatan trauma healing secara khusus diberikan kepada puluhan anak-anak oleh tim polisi wanita atau Polwan dari Polres Metro Jakarta Utara. Anak-anak diajak bermain dan mengikuti kegiatan interaktif untuk memulihkan trauma pasca kebakaran. Dari tim Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Personil Polairut Polda Maluku Utara menggelar pengamanan di Pantai Wisata Cikomalomo dan Pantai Sulamadaha, Kota Ternate pada Minggu 8 Juni 2025. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pengunjung selama libur lebaran dan cuti bersama, sekaligus memastikan keselamatan para wisatawan dari resiko kecelakaan, trauma, tenggelam. Personil Polisi Air dan Udara atau Polairut Polda Maluku Utara melaksanakan pengamanan wisata di Pantai Kota Ternate pada hari Minggu 8 Juni 2025. Pengamanan difokuskan di Pantai Wisata Cikomalomo dan Pantai Sulamadaha mengingat meningkatnya jumlah pengunjung selama masa libur lebaran dan cuti bersama. Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pengunjung, sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan seperti orang tenggelam di kawasan pantai. Personil Polairut juga memberikan himbauan kepada pengunjung agar selalu berhati-hati saat berenang dan tidak lengah terutama ketika mengawasi anak-anak. Selain itu, penyedia jasa wahana air seperti Banana Boat diminta untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan dengan menyediakan pelampung bagi pengunjung. Upaya ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menikmati waktu liburan di pantai. Dalam semangat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi dan tradisi mulia Jumat Berkah, personil Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 110 paket daging kurban kepada masyarakat dan panti asuhan di wilayah Kota Medan. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat pagi dipimpin oleh Wakil Komandan Kompi 3 Batalion A Pelopor, Ibtu Yawardi, dan diikuti oleh 5 personel Brimob lainnya sebagai bentuk komitmen satuan dalam mendekatkan diri kepada masyarakat dan menebar manfaat di hari yang penuh berkah. Sebanyak 30 paket daging kurban disalurkan ke panti asuhan Al-Jamiatul Wasliyah. Kehadiran personal Brimob disambut hangat oleh para pengurus dan anak-anak panti yang tampak antusias menerima kunjungan dan bingkisan penuh kepedulian tersebut. Sementara 80 paket daging lainnya dibagikan langsung kepada masyarakat di beberapa titik, yaitu Jalan Cemara 2, Pulau Brayan Darat 2, Kecamatan Medan Timur, serta Jalan Bayangkara, Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Pembagian dilakukan secara langsung dengan pendekatan humanis dan penuh kekeluargaan. Aksi sosial tersebut tidak hanya menebarkan manfaat secara fisik melalui pembagian daging kurban, tetapi juga menguatkan nilai-nilai spiritual dan emosional antara Brimob dan warga. Para penerima pun merasa senang dan terbantu, terutama menjelang Hari Raya Kurban yang syarat makna pengorbanan dan solidaritas. Dengan mengusung semangat berbagi dalam kesederhanaan,
Brimob Batalion A Pelopor berharap kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan hanya terasa saat menjalankan tugas keamanan, tetapi juga dalam momen-momen kemanusiaan yang penuh empati dan kasih sayang. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Suasana hikmat menyelimuti lapangan Mako Polres Siak saat ratusan personil bersama masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah pada Jumat pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Siak AKBP Eka Ariandi Putra. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud ibadah dan kepedulian sosial. Sebanyak 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih. Dagingnya kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah hukum Polres Siak. Kapolres Siak menyampaikan bahwa momentum Idul Adha ini menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Polres Siak ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat Idul Adha sebagai hari raya yang syarat maka keagamaan dan kemanusiaan. Dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Darmasraya bersama Polda Sumbar menyembelih 6 ekor sapi kurban di Mapores Darmasraya pada Sabtu 7 Juni 2025. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Darmasraya bekerja sama dengan Polda Sumatera Barat melaksanakan penyembelihan 6 ekor sapi kurban di halaman Mapolres Darmasraya pada Sabtu pagi. Kapolres Darmasraya AKBP Purwanto Hari Subekti turut hadir dalam kegiatan tersebut dan secara langsung menyerahkan 1 ekor sapi sebagai kurban pribadi. Penyembelihan berlangsung hikmat dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Daging kurban kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan di sekitar Mapolres serta kepada para personel Polres Darmasraya. Kapolres berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta menumbuhkan semangat berbagi di momentum Hari Raya. Polres Darmasraya ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam tugas pengamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Ketua Cabang Bayangkari Polres Darmasraya juga turut mendampingi Kapolres Darmasraya dalam penyerahan daging kurban secara simbolis kepada warga. Kegiatan dilanjutkan oleh Wakapolres dan jajaran pejabat utama Polres. Warga menyambut pembagian daging kurban ini dengan antusias. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan silaturahmi jajaran Polres Darmasraya terhadap masyarakat, khususnya di momen suci Idul Adha. Dari Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro bersama para pejabat utama anggota Polres dan masyarakat sekitar melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Mapores Bogor. Pada Jumat pagi, sholat dimulai pukul 06.30 WIB dan berlangsung dalam suasana penuh hikmat dan kekhusyukan. Kapolres Bogor turut hadir bersama keluarga dan didampingi seluruh jajaran Polres Bogor. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan kebersamaan antara pimpinan dan anggota Polri. Usai sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di area parkir Mapolres. Tahun ini Polres Bogor menyembelih sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing yang merupakan hasil partisipasi dari Kapolres, Wakapolres, para pejabat utama, serta anggota Polres yang ingin berbagi di hari penuh berkah ini. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah kurban bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga bentuk rasa syukur serta wujud nyata kepedulian sosial kepada sesama,
khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Daging hewan kurban kemudian dibagikan secara langsung kepada masyarakat sekitar Mapolres Bogor, termasuk kaum duafa, anak yatim, serta warga yang membutuhkan. Proses distribusi dilakukan secara tertib dan terorganisir agar seluruh penerima manfaat dapat merasakan kebahagiaan Idul Adha. Rangkaian kegiatan Idul Adha di Polres Bogor berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Semangat kebersamaan dan keikhlasan dalam beribadah menjadi nilai utama yang terus ditanamkan oleh Kapolres kepada seluruh jajaran. Dari Humas Polres Bogor melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.